ya ini baru hari ini baru mulai kerja belajar mengisi botol lagi penempatan mod yang dimana pula ya rapi, dipakai dan rapi, gerakannya bisa bagus. Terus ini yang lagi faktor faktor dari kita yang saudara ini pelajaran baru kita lama. Terus ini yang ingin saya bagikan pada hari ini bagi belajar tidak kamu jangan sampai ada yang mentor ya bukan kalau orang lima kamu dengan yang tahu yang paham tanyakan kepada senior kita yang sama jangan kami bertanya ya misalkan kita salah ditegur kita menerima jangan salah supaya itu nanti salah dalam benar dan kita harus bisa menerima juga dikatakan dan ini kita itu tidak sia-sia kita bisa diselesaikan dengan baik maka namanya ini Marcel ya dari Berhayu ya mudah-mudahan aja betah dan bisa melaksanakan pekerjaan kecap jago dengan baik supaya kita bisa kerja dengan baik juga harus ada keinginan kemauan bertanggung jawab benar dan jujur karena kalau kita bekerja tanpa jujur tanggung jawab akan menghasilkan buah yang bermanfaat. Rizki namanya Rizki ya ini kan baru tapi agak lama ya sekarang lagi pengisian kecap botol ya kita nggak harus di latihan lagi ya dari bisa biasa tiap hari ya mudah-mudahan aja nanti ya terus ini yang kecap nih kalau di lima ada yang baru ini rahmat yang biasa melaksanakan atau kegiatan 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 jago alhamdulillah berangkat bisa melaksanakan kegiatan yang baik kita menghasilkan sekolah yang baik sehingga bisa diterima di pasaran atau di masyarakat dan di sini ada rahmat juga dibantu oleh Tuhanda ya, Tuhanda ini juga sama bagian produktif. Alhamdulillah ada juga ini senior juga yang kita lama di pabrik kecap alhamdulillah masih tetap dan masih bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Dibantu oleh Indrakso ya, Indrakso ini bagian masuk sono terus bagian nyaring gitulah gitu dibantu oleh Coy dan juga ini ada yang lebih senior ini udah lama sekali mulai kerja ini dari usia masih bujangan sampai bisa kawin sama orang Cibenda yang berkat kerja di Kecap Saptiago sampai sekarang alhamdulillah masih sehat, masih bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan Kecap Jago ya. Ini namanya Hamidin, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Betah terus Kecap Jago ya. Itu lah. Terus sekarang ke cucian botol ya, cucian botol kita kontrol. Sekarang saya bagian kontrol karyawan kita, terus ada Hara, kemudian ada Dasep. Ini proses pertama yaitu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada
pada botol yang sebelumnya dipakai oleh kecap atau saus yang ada di toko-toko, kemudian sekarang dibersihkan dulu. Nanti kalau udah hilang kotoran-kotorannya baru dialihkan ke pencucian air yang lebih bersih, di sini. Nanti kalau udah bersih kemudian disimpan di nah tadi ya proses pertama itu pembuangan kotoran-kotoran yang ada di dalam botol, karena dalam botol itu banyak yang bekas saus dan juga bekas kecap, kemudian juga membuang label-labelnya atau etiket-etiket yang tidak kotor. Nah, sudah bersih kotoran-kotoran yang ada di dalam botol itu kemudian dipindahkan ke bak pencucian terakhir, yaitu bak yang sudah diisi dengan air yang bersih. Nah, setelah dibersihkan lagi di sini di bak yang airnya sudah bersih, kemudian disimpan di peti ya, disimpan di peti, dibalik gitu ya, menyimpannya supaya airnya yang mengendap di botol, yang mengendap kotoran-kotoran itu atau airnya itu bisa turun. Kemudian setelah disimpan di sini, tentu saja kita mengharapkan botol itu kalau mau pasang label itu harus sudah kering ya, kering di luar, kering di dalam. Nah, makanya itu supaya cepat kering, kemudian botol ini disimpan, dijemur di bawah terik matahari ya, supaya cepat kering ya, supaya untuk memudahkan pemasangan label atau etiket. Nah, bikin peti ya, bikin peti karena kalau bikin peti itu harus bagus, harus kuat supaya nanti hasilnya tidak mengecewakan. Nah, di sini ada Mang Wawan nih, di sini ada Mang Wawan, ini khusus bagian pembuatan peti. Ini termasuk senior juga, ini udah lama, udah puluhan tahun ini sejak masih bujang ya, sudah masih bujang, alhamdulillah masih betah sampai sekarang. Ya, kemudian sekarang tugasnya itu adalah membuat peti ya, supaya kalau bikin sendiri itu akan lebih bagus, akan lebih tahan ya, bisa tahan lama lah gitu, karena kekuatan dalam pembuatan secara pribadi itu tentu saja diprioritaskan. Semacam ini kan pakai kawat. Apa maksudnya pakai kawat ini? Untuk mengikat peti dari bawah ke atas, diikat ya, supaya tidak gampang amburadul gitu, kalau bahasa Sunda mah ya, tidak gampang amburadul, jadi ada ketahanan khusus lah gitu. Nah, itu mungkin salah satunya cara pembuatan peti. Jadi di sini saya tugasnya itu bagian mengontrol. Nanti kalau ada karyawan yang melanggar, karyawan yang tidak taat aturan, saya akan menginformasikan ke bagian HRD atau ke direktur, supaya HRD dan direktur itu memberikan binaan kepada karyawan, di mana karyawan tersebut misalkan tidak taat terhadap aturan yang sudah diberlakukan di pabrik kecap Cap Jago. Mungkin hanya itu sajalah sebagai pengantar tugas saya sebagai komisaris, dan tugasnya mungkin untuk memantau karyawan dan memantau sebagai komisaris, yaitu ya di bidang produksinya, di bidang cuci botolnya, kemudian dalam pengapakan juga, sebagai mengontrol juga karyawan atau kepengurusan yang ada di pabrik kecap Cap Jago. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kita, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam meeting lah gitu, semacam meeting khusus ya dengan kepengurusan. Mungkin hanya itu saja. Mungkin bulan depan. Terima kasih buat semuanya, dan juga terima kasih buat kameramen yang sudah memvideo atau memoto saya. Ya, mudah-mudahan di sini ada manfaatnya ya, khususnya buat pemilik saham yang jauh, bahwa kita ini bekerja sama gitulah, bekerja sama untuk memajukan, untuk mengembangkan supaya lebih berkembang dan lebih sukses lagi, berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.